Sebelumnya, Juliari Batubara yang terlibat kasus korupsi bansos pandemi COVID-19 juga telah mendapat remisi sebanyak 3 kali dengan total pengurangan masa tahanan lebih dari 7 bulan. Hari Natal tahunan telah tiba. Remisi untuk napi kasus korupsi, termasuk mantan Mensos ini. Sebelumnya, Juliari Batubara yang terlibat kasus korupsi bansos pandemi COVID-19 juga telah mendapat remisi sebanyak 3 kali dengan total pengurangan masa tahanan lebih dari 7 bulan. Selain Juliari, pada Idul Fitri 2025, sebanyak 288 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin juga mendapat remisi khusus termasuk Setia Novanto. Menteri IMI-PAS Agus Andrianto menyatakan kebijakan remisi ini untuk menjamin hak warga binaan. Selain itu, remisi juga disebut dapat menghemat anggaran negara hingga hampir 9,5 miliar rupiah. Gimana ya dampak pemberian remisi tersebut terhadap pemberantasan korupsi? Efek jerahnya hilang, deterrence effect-nya itu hilang. Jadi orang tidak merasa ada ancaman yang nyata. Kalau melakukan perbuatan korupsi maka akan ditangkap, dimiskinkan, dimasukkan ke penjara dalam waktu yang lama. Oh enggak, rupanya setelah ditangkap bisa kok kita ngajuin remisi. Harus dirubah rezim pemberantasan korupsinya. Jadi seluruh struktur infrastruktur dan suprastrukturnya, hukumnya, peraturannya, surat edaran MA-nya dan semuanya itu satu nafas dari ujung hulu sampai ke hilir. Pengamat lain menilai negara lebih berpihak pada kepentingan koruptor dibanding kepentingan publik. Ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung pada 2021 yang melonggarkan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Dan saya kira dorongan untuk sebenarnya moratorium remisi terhadap koruptor itu jadi penting. Dan yang kedua sebenarnya untuk mengevaluasi kembali bagaimana pengaturan remisi ini harus didorong jauh lebih ketat untuk dilakukan ke depan. Kamu setuju dengan pemberian remisi untuk napi kasus korupsi nggak, sahabat Dewi?